Bab 191, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Penerjemah, Lameditor, Hites. Konvoi itu bergerak perlahan melintasi padang pasir. Roda-roda kereta yang bergerak lambat itu meninggalkan jejak yang panjang dan berkelok-kelok di atas pasir yang lembut. Di kedua sisi kereta ada prajurit yang mengenakan baju besi hitam, menunggangi binatang buas mereka sendiri. Di tangan mereka ada pedang panjang yang memantulkan sinar matahari, tampak perkasa dan ganas. Di kereta ada kandang logam, yang menampung beberapa binatang buas di dalamnya. Tetapi semua binatang buas itu tampak kelelahan dan tidak bertenaga, karena mereka berbaring di dalam kandang meskipun ada ekspresi kebencian di mata mereka. Saat melintasi padang pasir, para prajurit berpakaian hitam itu terus-menerus mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Tetapi melihat binatang buas di dalam kandang mereka tersenyum sendiri. Ini adalah tangkapan terbesar mereka setelah sebulan. Ekspedisi kita kali ini dengan majikan kita telah menuai hasil yang luar biasa. Aku ingin tahu berapa harga yang bisa kita dapatkan untuk mereka. Seorang prajurit berkata sambil menyentuh bekas luka yang dalam di helm hitamnya yang mengilap. Dia sangat gembira, meskipun ada bahaya, tidak ada korban di bawah komando majikan mereka. Dan lebih jauh lagi, mereka berhasil menangkap 6 binatang buas tingkat atas pasca surgawi ini hidup-hidup, yang merupakan prestasi yang luar biasa. Menunggangi binatang buasnya, dia datang ke depan konvoi dengan kereta yang tampak sederhana dan menyapa dengan sopan, "Nyonya, kita mendekati pintu masuk Ngarai Hitam. Berhati-hatilah, binatang buas bukanlah satu-satunya hal yang harus diwaspadai di gurun kematian. Seseorang juga harus terus-menerus waspada terhadap kehadiran bandit pasir. Ke-14 bandit pasir dari gurun kematian bahkan lebih berbahaya daripada kehadiran binatang buas. Ya, beritahu semua orang untuk berhati-hati juga." Dari dalam kereta terdengar suara lembut dan ramah, cukup untuk memikat hati siapapun. Para prajurit memandang kereta itu dengan hormat, bertanya-tanya dalam hati mereka bagaimana seorang wanita seperti dia bisa ada. Mereka bertanya-tanya pria macam apa yang bisa merebut hati majikan mereka. Jauh di kejauhan, seseorang memperhatikan sekelompok prajurit hitam yang menunggangi binatang buas mereka. "Haha, aku sudah memperhatikan mereka sejak sebulan yang lalu. Tidak kusangka mereka akan membawa hadiah seperti itu sebulan kemudian. Sungguh hasil yang luar biasa bagi kita." Seorang pria bermata satu tertawa terbahak-bahak. Pria ini adalah pemimpin dari 14 bandit pasir, Sadulong. Pada level menengah periselestial, ia ahli dalam 8 keterampilan yang berbeda. Meskipun setiap keterampilan berada pada level kuning bawah, kekuatan mereka sangat mengesankan. Ia adalah musuh publik nomor 1 di gurun kematian. Ke-13 bandit pasir lainnya juga memiliki nama yang dimulai dengan Sa. Sa Daotian, Sa Miexiong, Sa Wuxing. Ke-14 bandit pasir ini menguasai seluruh gurun kematian. Tidak hanya harus waspada terhadap binatang buas, mereka juga harus waspada terhadap orang-orang ini. Ke-14 dari mereka tidak memiliki bawahan. Kemanapun mereka pergi, ke-14 orang itu pergi bersama-sama. Mereka dapat dianggap sebagai pengganggu besar di gurun. Dahulu kala ada seorang majikan yang ingin membasmi ke-14 hama gurun ini, tetapi sayangnya ia malah dikubur oleh ke-14 orang ini. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah menyatakan untuk menyingkirkan ke-14 orang ini dari gurun. Kalian boleh memiliki 6 binatang buas itu. Aku akan mengambil wanita muda yang cantik itu. Dusalong tertawa, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. "Haha, tolong biarkan kami mencobanya. Setelah kau selesai memuaskan dirimu sendiri, pemimpin. Aku belum pernah merasakan memiliki seorang wanita dari keluarga Gong." Sa Miexiong, yang pendek dan gemuk, menjilat bibirnya sambil memukul dengan keras. "Setuju. ... Sekarang, konvoi itu telah tiba di tempat yang harus dilalui semua orang di gurun kematian. Di kedua sisi terdapat tebing batu raksasa, membentuk jurang di tengah sebagai satu-satunya jalan yang bisa dilalui siapapun. Nyonya, kita sudah sampai di jurang hitam." Seorang prajurit menghentikan konvoi dan berkata setelah mengamati sekeliling dengan saksama. Pintu kereta terbuka saat sosok ramping melangkah keluar. Berpakaian putih, dia tidak ternoda sedikit pun debu gurun. Rambutnya bertiup lembut di dahinya, tetapi tidak menghalangi kecantikannya yang tiada taraf. Namun, di alis lembut tempat seharusnya senyum itu berada, ada sedikit kerutan saat dia mengamati jurang hitam ini juga. "Ada bahaya,"
Gong Bingye berkomentar setelah mengamati sejenak. Prajurit pengawal hitam itu tercengang mendengar kata-kata majikannya, dan memerintahkan prajurit lainnya untuk bersiap bertempur. Haha, memang, dia bukan wanita terpintar di keluarga Gong tanpa alasan. Hanya dengan sekali lihat dan dia bisa tahu tentang bahaya di dalam. Tepat saat itu, 14 sosok mulai meluncur turun dari tebing. Binatang-binatang yang mereka tunggangi berdiri di atas tebing, menggeram dan melihat ke bawah dengan mata yang ganas. 14 bandit pasir. Wajah para prajurit berubah saat melihat kemunculan orang-orang ini. Rupanya, ke-14 bandit pasir itu bukan orang asing bagi mereka. Tuan-tuan, kami tahu aturannya. Kami boleh meninggalkan barang-barang berharga kami, tetapi bisakah kami membawa ke-6 binatang itu bersama kami? Prajurit penjaga yang berdiri di samping Gong Bingye berseru. Dia tahu bahwa dengan kemunculan ke-14 bandit pasir ini, mustahil bagi mereka untuk membunuh dan menyeberang. Du Salong tertawa dan mengusap mata yang buta itu. Tinggalkan barang-barang berharga kalian, tinggalkan binatang itu, tinggalkan juga gadis cantik itu. Kalian semua boleh pergi. Wajah pengawal prajurit hitam itu berubah, agak marah. Ia kemudian menenangkan diri dan melanjutkan, ini adalah seorang wanita simpanan dari keluarga Gong. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Du Salong menyela, Yang ayahmu, aku, dambakan adalah wanita simpanan muda dari keluarga Gong itu. Astaga, mataku dibutakan oleh kepala keluarga Gong yang entah apa itu. Setidaknya lelaki tua itu juga mati di sini. Tapi sekarang setelah ia mati, aku akan senang bermain dengan putrinya ini. Du Salong tertawa jahat, dan bandit lainnya mengikutinya. Nyonya, aku akan menahan mereka sementara kau melarikan diri. Kami bukan tandingan bagi ke-14 orang ini, kata pengawal prajurit hitam itu. Gong Bingye menatap ke-14 orang itu, kebencian tampak jelas di matanya. Sudahlah, gadis cantik. Kau tidak perlu menatap ayahmu dengan mata seperti itu. Itu sangat tidak menyenangkan bagiku. Tapi jangan khawatir, aku akan segera memberitahumu apa itu kesenangan yang sesungguhnya. Aku jamin kau akan mengingatnya kembali dengan bahagia. Du Salong tertawa terbahak-bahak. Bagi Du Salong, hal yang paling menyebalkan dalam hidupnya adalah kehilangan penglihatannya karena kakek tua dari keluarga Gong itu. Saat itu, kepala keluarga Gong telah merencanakan untuk membersihkan gurun kematian dari ke-14 bandit pasir ini, dan telah datang bersama anak buahnya. Selama pertempuran, dia menusuk mata Du Salong dengan satu jari. Tetapi Du Salong berhasil memancingnya ke daerah terpencil dan membuatnya dimakan oleh binatang buas gurun. Sekarang setelah nona muda dari keluarga Gong ini muncul, Du Salong harus membuatnya menderita secara menyeluruh sebagai pembalasan atas apa yang terjadi. Tepat pada saat itu, Gong Bingye menyipitkan matanya dan menghunus pedang panjangnya. Du Salong melambaikan tangannya ke depan, berteriak, bunuh semua orang. Tahan para wanita itu. Para bandit lainnya meraung dan berlari maju, menghunus senjata mereka. Tiba-tiba, binatang buas di atas tebing mulai melolong dengan panik sebelum jatuh dari tebing satu persatu. Begitu mereka mendarat, mereka berlari secepat yang mereka bisa ke segala arah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. 6 binatang buas di dalam kandang juga mulai melolong, saat mereka membenturkan kepala mereka ke kandang, dengan panik mencoba keluar darinya. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Melihat binatang tunggangan mereka berlari pergi, para bandit juga meraung marah. Tetapi binatang buas ini berlari dengan panik dan tidak mau mendengarkan perintah apapun. Bahkan, beberapa binatang buas tidak dapat menemukan tempat untuk lari, dan memilih untuk membenturkan kepala mereka langsung ke dinding, bunuh diri. Nyonya, ada apa dengan binatang buas? Wajah cantik Gong Bingye juga mengernyit. Membuka sedikit mulut mungilnya, dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan dinding tebing bergetar hebat. Ah, sial, pelan-pelan saja. Bab 192, pria meninggalkan wanita di kanan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saat itu, massa terkejut. Mereka melihat tebing batu yang keras itu, yang bergetar seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. Dengan ledakan tiba-tiba, sebuah lubang raksasa terbuka dari tebing batu. Ketika sebuah suara terdengar dari dalam, semua orang bahkan lebih terkejut. Sialan, alih-alih berjalan di atas tanah, itu membawaku ke bawah tanah, menyebabkan mulutku penuh pasir. Lin Fan, yang telah muncul di siang hari sekali lagi,
mulai meludahkan air liurnya dengan deras. Menepuk-nepuk kepala dan pakaiannya, dia menepuk-nepuk cukup banyak pasir. Berlari maju sendiri, Lin Fan tidak tahan lagi. Jadi, menggunakan keterampilan menjinakkan binatang dan cambuknya, dia menaklukkan binatang berpasir lain dari daerah itu. Binatang ini besar dan panjang, tampak sangat ganas. Dengan kepala merah dan punggung hitam, ada warna biru di perutnya. Pemandangan ini sungguh mengejutkan, karena binatang buas ini bahkan lebih besar dari yang dibunuh Lin Fan sebelumnya. Namun bagi Lin Fan, ukuran binatang buas itu tidak menjadi masalah, selama ia memiliki sesuatu untuk ditunggangi. Dengan cambuknya yang membawa cinta bagi para korbannya, binatang buas itu berhasil ditundukkan oleh Lin Fan dengan memalukan. Saat awan pasir dari lubang yang terbuka mulai menghilang, dua cakar muncul saat binatang buas itu perlahan merangkak keluar. Lin Fan mencengkeram salah satu dari dua tanduk tajam binatang buas itu dan berteriak, "Wah wah, tenanglah. Tenanglah, itu naga langit Baizu." Tepat saat itu, seseorang dari konvoi berteriak. Gong Bingye menatap binatang buas di hadapannya saat hawa dingin juga menggigil di tulang punggungnya. Naga langit Baizu adalah Raja Gurun, tempat banyak orang telah tewas di bawahnya. Terutama yang ini, yang kepalanya berwarna merah dengan tubuh hitam, jelas bahwa ini sangat dekat dengan binatang buas dewasa. Dalam kasus naga langit Baizu dewasa, sayap akan tumbuh dari punggungnya. Saat itu, mereka akan tak tertandingi di seluruh padang pasir. Ketika orang banyak melihat seseorang duduk di kepala naga langit Baizu, mereka tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menaklukkan naga langit Baizu. Ke-14 bandit saling memandang. Mereka sekarang mengerti mengapa binatang tunggangan mereka berlari terburu-buru tadi. Mereka telah merasakan kehadiran naga langit Baizu dari jauh. Sadulong tidak berani bergerak. Sedikit pun. Dia tidak tahu siapa orang misterius ini atau mengapa dia ada di sini. Dia tahu dengan jelas bahwa hanya naga langit Baizu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kelompoknya, apalagi pria misterius yang bisa menjinakkan binatang buas ini. Sadulong bukan satu-satunya yang tidak berani bergerak. Gong Bingye juga tidak berani bergerak sembarangan. Naga langit Baizu meringkuk di tanah dengan tubuh bagian atasnya tegak lurus ke atas, beberapa cakar tercabut di udara. Melihat manusia-manusia ini, ia mengeluarkan tatapan yang sedikit ganas. Namun saat memikirkan Lin Fan yang berada di atas kepalanya, ia menjadi tenang. Menengok ke kiri dan ke kanan, Lin Fan melihat dua kelompok orang yang berbeda. Sambil mengamati sekelilingnya, ia bingung. Kemana binatang buas ini membawanya setelah menggali tanah? Siapa kalian? Lin Fan berdiri dan mengibaskan rambut panjangnya ke belakang. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia sekali lagi memancarkan aura seorang master yang tak tertandingi. Masa di bawah memandang Lin Fan. Ia sangat muda, namun, mereka dapat melihat dari sikap dan auranya bahwa ia membawa aura keanggunan, kekuatan, dan stabilitas dari seorang pria yang telah melihat banyak hal di dunia ini. Senior, saya Gong Bingye, anggota keluarga Gong dari kota Mo. Gong Bingye melangkah maju dan mengepalkan tangannya untuk memberi salam dengan sopan. Melihat Gong Bingye bertukar sapa dengan pria misterius ini, Sadulong mulai panik. Mereka adalah bandit dengan nama yang terkenal. Dengan sikap Gong Bingye yang menarik dan kemudahan pria misterius ini, bukankah semuanya akan merugikan mereka? Jika Gong Bingye menyindir sesuatu dengan genit, bukankah pria misterius itu akan membunuh mereka semua untuk menyenangkan dirinya yang cantik? Sadulong memiliki setengah pikiran untuk melarikan diri, tetapi naga langit Baizu menatap mereka lekat-lekat dengan mata merahnya yang berkaca-kaca, membuat mereka terpaku di tempat. Senior, ini adalah 14 bandit pasir dari gurun kematian di sini. Terkenal dan jahat, mereka telah membunuh banyak orang tak berdosa. Hari ini, mereka telah menghentikan konvoi kita dengan harapan merampok dan membunuh kita. Gong Bingye tetap tenang saat dia melaporkan kejadian itu dengan jelas. Sekarang setelah pria misterius ini muncul, mungkin dia akhirnya bisa membasmi hama ini. Lin Fan berdiri di atas naga dan dengan hati-hati mengamati kedua kelompok orang itu. Setelah mendengar perkataan gadis cantik ini, dia sempat berpikir untuk membantunya membasmi para lelaki itu. Tapi lelaki macam apa Lin Fan itu? Apakah dia orang yang mudah terpesona oleh wanita manapun? Jika dia melakukan apa yang diperintahkan wanita ini, apakah dia masih bisa dianggap sebagai lelaki dengan karakternya sendiri? Lebih jauh lagi, dia adalah lelaki dengan tujuan.
Dan naga langit Baizu ini tidak banyak membantu dengan caranya bepergian. Menggali ke atas dan ke bawah di bawah tanah, siapa yang bisa tahan? Lin Fan tidak tahu berapa banyak pasir yang telah ditelannya sepanjang perjalanan ke sini. Senior, kami hanya mencoba mencari nafkah di sini. Sadulong langsung berteriak. Benar, benar. Para bandit lainnya serempak berseru. Ketika mereka melihat senior ini mengeluarkan kapak berkilau, mereka sangat ketakutan. Gong Bingye, di sisi lain, tersenyum tipis. Dilihat dari penampilannya, senior ini siap untuk menegakkan keadilan bagi massa. Namun saat itu, semua orang di kedua belah pihak berteriak kaget. Mereka tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa pria misterius itu membunuh naga langit Baizu? Bukankah dia menjinakkannya dengan sempurna? Ding, selamat telah membunuh binatang tingkat menengah periselestial. Ding, poin pengalaman plus 300.000. Berkilau terang, kapak, itu membelah kepala naga langit Baizu dengan bersih menjadi dua. Lin Fan juga sangat senang di dalam hatinya. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan binatang seperti itu bebas. Astaga, tingkat menengah periselestial. Itu adalah banyak sekali poin pengalaman. Jika dia membiarkannya begitu saja, maka dia bisa melupakan semua tentang naik level. Kedua belah pihak massa mulai bergidik. Sungguh pria yang kejam, itu adalah naga langit Baizu. Banyak orang yang berharap dan bermimpi untuk dapat menjinakkan naga langit Baizu. Namun, pria ini baru saja membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ini, Lin Fan melemparkan kapak abadi ke atas bahunya dan menunjuk ke arah kerumunan dengan penuh perintah. Maaf, ini perampokan. Berbarislah dengan benar, hadirin sekalian. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Untuk mengungkap rahasia di balik peta harta karun 7 orang suci, Lin Fan tidak mau repot-repot mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dilihat dari penampilannya, Lin Fan harus melintasi banyak kota dan negeri sebelum dia bisa sampai pada rahasia itu. Oleh karena itu, dia perlu membuat persiapan yang tepat untuk dirinya sendiri. Dilihat dari kedua belah pihak, orang-orang ini pasti orang kaya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Di satu sisi, itu adalah konvoi pengusaha. Di sisi lain, bandit. Kedua belah pihak pasti orang kaya. Apa? Semua orang tercengang karena tidak percaya. Terutama Gong Bingye, bibir mungilnya bergetar. Senior. Diam, jangan omong kosong lagi. Cepatlah. Pria di sebelah kiri dan wanita di sebelah kanan. Lin Fan mengayunkan kapaknya. Suara robekan yang dihasilkan kapak itu cukup untuk membuat mereka benar-benar ketakutan. Bab 193, sentuh dirimu sendiri jika kau tidak percaya. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dengan kapak raksasa yang disodorkan di pundaknya, Lin Fan melihat ke kedua sisi seolah-olah sedang memeriksa pasukan. Dia mengerutkan kening. Apa kalian tidak menangkap kata-kataku? Aku bilang pria di sebelah kiri dan wanita di sebelah kanan. Kalian sebaiknya bereskan semuanya. Apakah orang-orang ini mengira Yang Mulia bercanda tentang ini? Lin Fan dapat mengakui bahwa wanita muda itu cukup menarik. Namun tentu saja, Yang Mulia bukanlah seseorang yang akan disiram dan tenggelam dalam nafsu. Jika dia marah, sial, bahkan Lin Fan akan takut pada Lin Fan, apalagi seorang wanita muda. Di bawah tatapan tajam Lin Fan, Gong Bingye mengerutkan kening dan pindah ke sisi kanan. Ke-14 bandit pasir itu awalnya juga ragu-ragu. Namun ketika Sadulong mengangguk, mereka semua menuju ke tempat para prajurit hitam berada dan berdiri berjajar juga. Pemimpin, apa artinya ini? Orang ini, Sadao Tian mencengkeram senjata di tangannya erat-erat dan berkomentar dengan enggan. Mereka memang bandit sejak awal. Jika berita tentang mereka yang dirampok menyebar, di mana lagi mereka bisa menunjukkan wajah mereka? Bukankah mereka akan diejek habis-habisan? Jangan bicara. Sadulong menahan tangan Sadao Tian agar Sadao Tian tenang dan tidak melakukan tindakan gegabah. Sadulong mengamati Lin Fan dengan saksama, berharap menemukan jejak kekuatan atau tingkat kekuatannya. Dia harus mencari tahu di tingkat kultivasi apa pria ini berada. Namun sejujurnya, saat pria ini berhasil mengalahkan Baizu Sky Dragon dalam satu gerakan, dia tahu bahwa pria ini bukanlah pria yang bisa mereka remehkan. Dia menatap Gong Bingye, yang berdiri seperti serigala tunggal di sisi lain, dan tersenyum puas. Berdiri di sisi kanan, hati dan pikiran Gong Bingye berubah dengan cepat. Dia berusaha keras untuk membuat rencana agar pria misterius ini berdiri di sisinya.
Tidak apa-apa jika mereka kehilangan semua barang berharga mereka. Namun yang terpenting adalah mereka semua bisa keluar dari tempat ini. Hidup-hidup. Tiba-tiba, Lin Fan memanggil salah satu prajurit hitam yang pendek dan gempal. Prajurit hitam itu agak gugup saat dipanggil. Namun akhirnya, dia berdenting-denting dan berjalan perlahan dengan baju besinya yang berat. Ambil semua karung penyimpanan mereka dan berikan padaku. Lin Fan memerintahkan dengan penuh dominasi. Ya, prajurit hitam itu tidak berani menentang pria ini. Dia kemudian maju untuk memulai dari orang pertama. Kalian semua sebaiknya jujur dan bersih tentang ini. Jika aku memergoki seseorang mencoba melakukan sesuatu yang licik, anggap saja kapaku bukan buatan vegan, kawan. Lin Fan berkata dengan nada mengancam. Ini adalah percobaan perampokan pertamanya, tidak seperti yang terjadi di benua Changling. Dilihat dari penampilannya, perampokan adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekayaan. Dan tentu saja, perampokan bahkan dapat membantu dalam meraup beberapa keuntungan yang tidak terduga di waktu-waktu tertentu. Siapa tahu, dia mungkin dapat menemukan harta karun lain seperti peta harta karun 7 orang suci. Dia memperoleh peta harta karun ini secara kebetulan saat itu. Namun tentu saja, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kawan, serahkan padaku. Prajurit hitam yang bertugas menyita karung penyimpanan itu menatap rekannya tanpa daya. Kawannya menatapnya dan mengalah, menyerahkan karung penyimpanan itu. Setidaknya para prajurit hitam ini jujur tentang hal itu dan menyerahkan barang-barang mereka tanpa banyak kesulitan. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk ke-14 bandit pasir. Sadao Tian menatap prajurit hitam yang pendek itu dan matanya berkilat penuh kebencian. Ia kemudian mengeluarkan karung penyimpanan dan melemparkannya kepadanya. Wah. Tunggu di sana. Lin Fan berjalan mendekat sambil membawa kapak abadinya. Ayolah. Perampok hanya dengan satu karung penyimpanan. Apa kalian menganggap yang mulia bodoh? Lin Fan berdiri di depan Sadao Tian dan mengamatinya dari atas ke bawah. Seolah-olah ia dapat mencium harta karun yang dipegang orang ini, ia berseru, ayolah. Keluarlah mereka. Sadao Tian merasa sangat marah. Astaga, mereka adalah bandit yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk merampok orang lain. Tidak disangka mereka akan dirampok hari ini. Orang ini terlalu kurang ajar. Bahkan seorang bandit memiliki martabat seorang bandit. Namun, orang ini menginjak-injak martabat mereka seperti tidak ada apa-apanya. Tidak dapat ditoleransi. Aku akan melawanmu. Tepat saat itu, energi sejati Sadao Tian bergetar keluar dan meresap ke dalam pedang yang dipegangnya di tangannya, menebas ke arah leher Lin Fan. Berhenti, saudara kedua, teriak Sadulong. Namun, semuanya sudah terlambat. Lin Fan menatap wajah Sadao Tian yang marah dan mengaguminya. Lumayan. Namun, pada akhirnya, lumayan adalah pujian tertinggi yang bisa diberikannya. Bam! Pada saat itu, langit menjadi tenang. Sadao Tian tetap dalam posisi yang sama, dengan energi sejatinya bergemuruh dan auranya meledak-ledak. Penampilannya saat menebas pedang masih menakjubkan, dengan tatapan tekad di matanya. Namun, tepat saat itu, pedang itu jatuh ke lantai dengan suara berdenting keras. Ekspresinya berubah dengan cepat saat seluruh wajahnya menyusut menjadi rasa sakit yang luar biasa. Lengannya yang besar itu terentang, bersama dengan kelima jari di masing-masing tangannya. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah, ke-10 jarinya menutupi selangkangannya. Teriakan yang menyakitkan dan keras menembus awan lurus ke atas di langit, mengirimkan gelombang kejut yang bergetar. Ding! Selamat telah mengalahkan bandit tingkat rendah peri celestial, Sadao Tian. Ding, poin pengalaman plus 200.000. Lebih banyak poin pengalaman dan harta. Karun dapat diperoleh dengan menyelesaikan pembunuhan. Ding, poin pengalaman, menendang bola, plus 10.000. Mendengarkan pemberitahuan sistem, Lin Fan dipenuhi dengan kesenangan. Terlebih lagi, tendangan itu sangat tepat sasaran. Kakak kedua, Sadulong memanggil. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun di balik itu juga ada sedikit rasa takut. Kakak keduanya memiliki basis kultivasi peri celestial. Namun, tak disangka dia dikalahkan oleh satu tendangan. Dari penampilannya, pria ini jelas cukup kuat. Bersihkan diri kalian, teman-teman. Bersihkan diri. Kalau tidak, kalian semua akan mengalami akhir yang sama seperti orang ini di sini.
Sambil melemparkan kapaknya kembali, ekspresi Lin Fan tetap tenang seperti biasa. Dia kemudian mengambil beberapa karung penyimpanan lagi dari tubuh Sadao Tian. Dengan Sadao Tian sebagai contoh bagi para monyet, sisa acara berjalan lancar. Sadulong juga tidak berdaya, karena dia akhirnya mengeluarkan semua karung penyimpanannya dan cincin penyimpanan yang tergantung di lehernya. Ini adalah barang-barang yang telah mereka jarah selama bertahun-tahun. Tidak disangka semuanya akan hilang begitu saja dalam sekejap mata. Sadulong mencubit cincinnya dengan enggan. Namun, saat melihat tatapan tajam Lin Fan, jantungnya berdebar kencang. Pada akhirnya, dia tetap menyerahkannya meskipun dia tidak mau. Dijarah sampai bangkrut seperti surga yang runtuh bagi ke-14 bandit pasir. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Lin Fan tersenyum lembut. Suasana hatinya sedang tidak menentu. Lin Fan datang ke hadapan Gong Bingye dan mengamatinya. Rambutnya yang panjang dan indah membuat Gong Bingye muda tampak semakin dewasa, dengan aura keanggunan. Terlebih lagi, gaun putihnya bahkan lebih menawan, menghadirkan perasaan kemurnian. Orang-orang hampir tidak bisa mengalihkan pandangan dari penampilannya yang menawan. Tapi, baiklah, berikan itu. Lin Fan tertawa. Senior, jika Anda bersedia, bisakah Anda melakukan perjalanan ke kotamu? Keluarga Gong bersedia menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Sebuah ide terlintas di mata Gong Bingye. Ayo, serahkan saja barang-barang itu. Sekarang saatnya untuk merampok. Harap hargai waktu semua orang yang hadir saat ini. Lin Fan tertawa dingin. Wah, gadis kecil ini ingin sekali merayu Yuh-Truli. Ambisius. Namun, yang tidak diketahuinya adalah Yuh-Truli adalah seorang peneliti profesional dari film-film AV utama yang diproduksi oleh Jepang. Setelah mempelajari berbagai macam tipe gadis, apa yang belum pernah Yuh-Truli lihat sebelumnya? Segala macam ukuran dari A, G, segala macam ekspresi genit dan menggoda, Yuh-Truli tahu semuanya. Mencoba mempersingkat jalan kekayaan Yuh-Truli melalui nafsu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Gong Bingye menatap Lin Fan dan akhirnya melepaskan cincin penyimpanan di jarinya dengan enggan. Apa yang kau simpan di dadamu? Ayo, keluarkan juga. Saat Lin Fan menyimpan cincin penyimpanan, dia melirik sekilas dan berkomentar dengan cepat. Meskipun wajah Gong Bingye tetap tenang, sedikit kegelisahan melintas di wajahnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, tidak ada yang lain. Jujur saja, jika senior memilih untuk tidak percaya, dia bisa mencarinya sendiri. Kata-kata Gong Bingye ini mengejutkan Lin Fan. Itu adalah kata-kata provokasi. Gong Bingye juga mengambil risiko. Sebuah risiko bahwa pihak lain tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya. Gong Bingye telah melihat cukup banyak hal di dunia ini juga. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun tindakan pria ini aneh, dia jelas bukan pria jahat. Tapi Lin Fan masih sangat tidak senang di dalam hatinya. Orang ini jelas mengejeknya. Terlebih lagi, dari penampilannya, melon itu setidaknya berukuran D. Tapi bab 194, kebijaksanaan membalikkan yin dan yang. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Saat keduanya saling menatap, percikan api beterbangan seperti kembang api. Gong Bingye lahir dalam keluarga besar. Beberapa tahun yang lalu, ayahnya telah merencanakan untuk membunuh ke-14 bandit pasir ini, tetapi gagal dan kehilangan nyawanya di sini. Sejak saat itu, dia memegang kendali keluarga Gong sendirian, tugas yang sulit di kotamu. Namun, Gong Bingye bukanlah wanita yang lemah. Dia adalah wanita yang memiliki ide-idenya sendiri. Dia tidak akan membuat orang lain mengalami kesulitan hanya untuk keluarganya sendiri. Jika tidak, dengan kecantikannya yang tak tertandingi, dia pasti sudah lama dapat menemukan beberapa yang disebut guru kuat untuk membantunya, dan dia tidak harus memikul tanggung jawab tunggal untuk menyatukan keluarga. Saat Lin Fan muncul dengan kemewahannya, Gong Bingye sudah memiliki alur pemikiran dalam benaknya. Bagaimanapun, ekspedisi mereka kali ini untuk menangkap binatang buas ini adalah untuk meningkatkan bisnis keluarga Gong di kotamu. Pada titik ini, Lin Fan dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Terlebih lagi, Gong Bingye telah menyodorkan dadanya dengan keras, menyiratkan bahwa, ibumu, dia, tidak takut kamu menyentuhnya. Jika ibumu mengatakan tidak ada apa-apa, maka tidak ada apa-apa. Meskipun Lin Fan sepenuhnya memahami logika dari semuanya, situasi saat ini menceritakan kisah yang berbeda. Namun setelah berpikir sejenak,
Lin Fan tercerahkan dalam hatinya. Di dunia ini, pria dan wanita setara. Terlebih lagi, dengan kehebatannya, dia dapat dengan mudah membalikkan yin dan yang. Di dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk perbedaan seperti pria dan wanita. Meskipun Lin Fan tidak sepenuhnya setuju dengan logika seperti yang dia sendiri gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri, hatinya yang terdalam berhasil menyingkirkan keraguan ini. Melihat situasi tersebut, para prajurit hitam juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Selain Sadao Tian yang masih meratap dengan sangat buruk di lantai, 13 bandit lainnya juga berkumpul dalam diskusi. Apakah kalian pikir dia akan menyentuh mereka? Sam Yexiong yang pendek dan licik bertanya dengan penuh harap. Aku meragukannya. Sadulong juga pandai menilai orang. Meskipun pria misterius ini aneh dalam banyak hal dan kuat tak terlukiskan, dia tampak seperti pria yang berprinsip. Dia tampak seperti seseorang yang percaya pada kesucian antara pria dan wanita, dilihat dari cara dia memisahkan mereka. Kurasa wanita jalang itu juga punya ide yang sama. Setelah mendengar percakapan para bandit itu, prajurit pengawal berkulit hitam itu berbalik dan melotot ke arah mereka. Kalau bukan karena fakta bahwa para bandit ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia pasti ingin sekali mencabik lidah para bajingan ini. Dia juga tahu apa yang dipikirkan oleh wanita simpanan itu, dan mendesah. Jika bukan karena keluarga Gong, wanita simpanan itu mungkin akan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan orang di luar sana sekarang. Banyak sekali pria tampan dan berbakat di kota Mo yang sangat tergila-gila pada wanita simpanannya. Jika bukan demi menegakkan keluarga Gong, wanita simpanannya mungkin sudah menemukan pendamping yang baik sekarang. Namun, mengetahui karakter wanita simpanannya, dia tahu bahwa wanita simpanannya pasti tidak akan membiarkan keluarga Gong mati begitu saja. Setidaknya, sampai keluarga itu memiliki penerus yang layak, wanita simpanannya bahkan tidak akan berhenti untuk memikirkan urusannya sendiri. Namun, melihat situasinya, dia jelas tentang hal itu. Wanita simpanan itu menyukai pria di hadapannya ini. Namun, mungkin ini semua hanya perasaan sepihak dari pihaknya. Bagaimanapun, seorang majikan yang begitu berkuasa bukanlah seseorang yang dapat dikendalikan oleh wanita simpanannya. Kau tidak akan menyerahkannya. Lin Fan menatap Gong Bingye dan bertanya lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia menatap Gong Bingye, tatapannya akan tak terkendali beralih ke benjolan-benjolan luar biasa milik wanita simpanan itu. Jika kau tidak percaya, kau bisa menyentuhnya sendiri. Ekspresi Gong Bingye tetap tenang tanpa sedikit pun rasa khawatir. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat kerumunan. Gong Bingye tersenyum senang saat melihat tindakan Lin Fan. Memang, keterampilannya lebih tinggi darinya. Namun pada saat itu, langit menjadi sunyi. Para prajurit hitam berdiri tercengang. Ke-14 bandit pasir berdiri diam, tidak lagi berdiskusi. Sadulong merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menamparkan wajahnya ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gong Bingye, yang awalnya menyeringai senang, sekarang tercengang dengan mulut menganga. Dia tidak menyangka pihak lain akan, untuk. Di balik pakaian Gong Bingye, sebuah tangan bergerak dengan sangat ahli, menggeliat seperti ular. Dingin namun hangat pada saat yang sama, merasakan puncaknya naik turun, naik turun. Tepat saat itu, Lin Fan merasakan tangannya menyentuh titik aneh yang menonjol. Jadi, dia mencubitnya dengan lembut. Wajah Gong Bingye memerah karena marah seperti tomat, terutama saat dia mengeluarkan erangan lembut tak terkendali saat Lin Fan mencubit titik itu. Bagi Gong Bingye, itu adalah tangan yang tak terkendali, bergerak tak terkendali di balik pakaiannya, menjelajah dan membelai dengan bebas. Setiap kali tangan hangat itu menyentuh kulitnya yang sedingin es, itu seperti arus listrik, mengejutkannya sepenuhnya. Kamu, Gong Bingye sangat marah, dan ingin bersuara untuk mengeluh. Tidak terburu-buru, tidak perlu khawatir. Aku akan selesai dalam sekejap. Lin Fan mengerutkan kening. Seperti orang buta yang mencari jalan, Lin Fan menjelajah kemana-mana. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Ketemu, tanpa ragu dan mencengkeram erat, Lin Fan menarik keluar apapun yang tersembunyi di balik pakaian itu. Wajah Gong Bingye berubah. Dia merasakan tali di lehernya jatuh dengan lembut. Itu adalah, apa ini? Lin Fan mendapati dirinya memegang sesuatu yang aneh. Itu tampak seperti pakaian dalam. Warnanya merah muda, dan ada sedikit aroma harum yang keluar darinya.
Kamu bisa mengambil ini. Aku akan mengambil ini. Lin Fan melemparkan pakaian dalam itu kembali ke Gong Bingye tanpa melihat, dan di tangannya masih ada sebuah karung penyimpanan. Wajahnya menunjukkan senyum gembira. Lihat, sudah kubilang, akui saja. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa, bukan? Lin Fan berkata sambil menunjukkan tawa gembira sambil memasukkan karung penyimpanan ke dalam karungnya sendiri. Tetapi ketika dia berbalik ke arah Gong Bingye, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah wanita muda ini semerah tomat. Tidak bisa lebih merah lagi. Lin Fan akhirnya menyadari. Tidak heran, meskipun dia telah tercerahkan, orang-orang sebelum dia adalah orang-orang biasa yang masih tersesat di jalan kehidupan. Tentu saja, mereka tidak akan mengerti logika yang dia pahami. Dia memfokuskan pandangannya dan menatap Gong Bingye, yang wajahnya memerah karena marah, atau apapun yang tidak dia ketahui, dan berkata dengan serius, ingat, di jalan seni bela diri, yin dan yang dapat dibalik. Oleh karena itu, gagasan tentang pria dan wanita hanyalah gagasan untuk orang kebanyakan. Karena yin dan yang dapat dipertukarkan, tidak ada lagi perbedaan antara pria dan wanita. Baiklah, yang mulia hanya di sini untuk merampok, bukan untuk membunuh. Kalian bisa pergi. Lin Fan mengibaskan jubahnya, tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tenang, seolah-olah semua yang telah terjadi sangat normal dan biasa saja. Gong Bingye menatap Lin Fan dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana mungkin ada pria yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Kamu, menatap Lin Fan, dia menjadi sangat marah sehingga hal berikutnya yang dia lihat adalah kegelapan saat dia pingsan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. Tampaknya kebenaran dunia yang mendalam dan logika seperti ini tidak dapat dipahami semudah ini oleh orang biasa. Dia kemudian menatap pengawal prajurit hitam dan berkata, bawa dia pergi. Pengawal prajurit hitam itu melotot ke arah Lin Fan, lalu ke majikannya, dan hanya bisa pergi tanpa daya. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menandingi pria di hadapannya ini. Ke-14 bandit pasir menatap Lin Fan, juga terkejut di dalam hati mereka. Memang, orang tidak akan pernah bisa menilai seorang pria dari penampilannya. Tidak disangka ada seorang pria misterius yang bahkan lebih tidak tahu malu daripada mereka. Dia bahkan bisa berbicara omong kosong begitu saja. Bab 195, membentuk pasukan barunya. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Meski enggan, konvoi keluarga Gong berangkat. Setidaknya pria misterius itu tidak peduli dengan 6 binatang buas yang bersama mereka. Kalau tidak, kerugiannya akan sangat besar bagi keluarga Gong. Memang, sangat disayangkan mereka mengalami pertemuan seperti itu saat melintasi gurun kematian. Namun, mengingat kekuatan lawan mereka menganggap diri mereka beruntung bisa keluar hidup-hidup. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana pria itu bermaksud menghadapi 14 bandit pasir. Jika dia membunuh mereka semua, itu juga akan menjadi hal yang cukup bagus. Lagi pula, tanpa ke-14 dari mereka, gurun kematian akan menjadi tempat yang jauh lebih aman di masa depan. Melihat kepergian keluarga Gong, Lin Fan menghela napas lega. Wah, sungguh yin dan yang terbalik, pria dan wanita yang tidak dibedakan. Itu semua omong kosong besar di pihaknya. Jika semua itu benar, maka dia bahkan tidak akan melihat puncak-puncak Gong Bingye yang mengagumkan itu. Namun, jika dipikir-pikir, orang tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Gong Bingye lah yang telah memprovokasinya sejak awal. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa dijebloskan oleh seorang wanita? Bagi seseorang seperti dia yang suatu hari akan berkuasa di puncak dunia, ini akan menjadi noda di masa lalunya. Ke-14 bandit pasir di hadapannya mulai tergagap. Kumohon, tolong ampuni kami, senior. Jika mereka berkelahi dengan seseorang yang jauh dari jangkauan mereka dan diinjak-injak sampai mati seperti semut, mereka akan mengakuinya sebagai takdir. Namun saat ini, yang diinginkan Sadulong hanyalah mempertahankan hidup mereka. Melihat ke-14 dari mereka, Lin Fan tersenyum. Melihat senyumnya, jantung ke-14 dari mereka berdebar kencang. Apakah pria ini berpikir untuk membunuh mereka? Kakak, bagaimana kalau kita bertarung sampai mati saja? Sam Yexiong berkata kepada Sadulong. Meskipun dia pendek dan gemuk, dia tidak suka gagasan hidupnya dipermainkan di telapak tangan pria ini. Lin Fan punya rencana di kepalanya.
Satu-satunya tujuan yang akan dia tuju adalah neraka berapi-api. Menurut peta harta karun 7 orang suci, neraka berapi-api adalah tanah terlarang terdekat dengan Sekte Glory. Berdasarkan catatan di Sekte Glory, neraka berapi-api adalah tempat yang sangat tidak biasa. Tidak peduli sekte mana itu, tidak ada dari mereka yang akan memilihnya untuk ekspedisi tanah terlarang mereka. Itu gelap sepanjang tahun, dan ada api abadi yang tidak dapat dipadamkan di sana sepanjang jalan juga. Itu sama, baiknya dengan neraka di bumi. Meskipun neraka berapi-api adalah tempat terdekat di peta, jaraknya masih sangat jauh. Sampai sekarang, Lin Fan baru menyelesaikan 1/5 perjalanan. Mengenai apa yang akan dia temui di sepanjang jalan, Lin Fan sama sekali tidak tahu. Terlebih lagi, sekarang dia tidak lagi berada di dalam sekte, tidak ada yang tahu siapa dia. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk hampir semua hal, makan, minum, buang air besar. Melihat kesunyian dan mata berbinar Lin Fan, Sadulong sangat kecewa. Sepertinya hari ini memang akan menjadi kiamat bagi ke-14 dari mereka. Melihat saudara-saudara yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, Sadulong merasakan hatinya berdebar-debar. Dengan pengakuan mereka, dia menjadi kakak bagi mereka semua. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tentu saja dia harus memikul tanggung jawab sebagai kakak. Tiba-tiba, Sadulong melemparkan senjatanya ke pasir. Dia kemudian menoleh ke Lin Fan, "Senior, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Meskipun kami ber-14 telah membunuh banyak orang, kami tidak pernah menyentuh orang yang tidak bersalah. Seorang pria hanya ingin bernapas dan memberi makan dirinya sendiri saat dia masih hidup di dunia ini. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan sesama saudaraku. Aku akan memikul semua tanggung jawab." Petik 2. Kakak, tidak. Para bandit lainnya berteriak kaget mendengar ucapannya. "Tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Jangan bicara lagi." Sadulong melambaikan tangannya. Mereka memang pengembara di padang pasir sejak awal. Beberapa dari mereka telah meninggalkan sekte mereka, beberapa dari mereka datang ke sini untuk melarikan diri dari musuh-musuh mereka, sementara yang lainnya juga punya alasan yang tak terucapkan. "Apa yang kalian lakukan?" Lin Fan tenggelam dalam pikirannya. Ketika tersadar, dia mendapati ke-14 dari mereka sedang dalam semacam tarik-menarik, berpegangan satu sama lain, mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. "Senior, tolong ampuni saudara-saudaraku. Aku akan memikul tanggung jawab untuk semuanya." Sadulong mengulangi tanpa mengubah ekspresinya. Melihat ke-14 dari mereka ini, Lin Fan berpikir. Dengan wajah tegas, dia melanjutkan, "Dengan dosa-dosamu, kalian seharusnya membayarnya dengan kematian kalian. Namun, Yang Mulia bukanlah orang yang tidak memiliki belas kasihan. Kalian harus mengikutiku sampai kalian berubah pikiran. Ketika aku menganggap kalian telah menebus dosa kalian, aku akan membiarkan kalian pergi dengan sendirinya." Apakah Anda punya pertanyaan? Jalan menuju neraka berapi-api itu panjang. Pastinya, dia membutuhkan beberapa pengikut untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Ke-14 dari mereka memiliki basis kultivasi yang layak dibandingkan dengan masa biasa. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, poin pengalaman mereka mungkin tidak akan banyak berarti. Dia mungkin juga menjaga mereka di sisinya dan memanfaatkannya dengan baik. Sadulong dan bandit lainnya saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka kata-kata ini dari pria itu. "Aku akan melakukan apa saja untuk senior." Sadulong bersujud tanpa ragu-ragu. Melihat kakak laki-laki mereka, bandit lainnya mengikutinya. Sadulong sangat gembira saat ini. Dia tidak menyangka pihak lain akan menerima mereka. Ini bukan yang dia bayangkan. Bagi mereka, ini seperti hadiah raksasa dari surga. Jika seseorang harus tunduk kepada yang lain, maka orang itu harus mempertimbangkan posisi dan kekuatan orang lain. Orang di hadapan mereka ini jelas sangat kuat. Mereka beruntung bisa mengikutinya. "Ya, berdirilah." Lin Fan menganggukkan kepalanya, puas. Setidaknya orang-orang ini bersikap bijaksana dan tahu tempat mereka. Kalau tidak, dia akan langsung mengiris mereka. "Sekarang, biar Yang Mulia bertanya kepada kalian, neraka berapi-api, apakah kalian tahu tentang itu?" Meskipun catatan di Sekte Glory cukup rinci, catatan itu ditulis sejak lama. Segalanya mungkin telah berubah. Karena ke-14 dari mereka sudah lama berada di luar sini, mereka mungkin punya satu atau dua ide. "Senior ingin pergi ke neraka berapi-api?" Sadulong bertanya, tercengang. "Ya,
Yang Mulia punya beberapa hal yang harus diselesaikan di sana. Kenapa? Apakah ada yang salah? Lin Fan menatap ekspresi ketakutan Sadulong seolah-olah ada yang salah. Senior, tidak ada yang berani memasuki neraka api. Kabarnya, seekor binatang buas yang diselimuti api telah memasuki neraka api setahun yang lalu. Kemanapun binatang buas itu lewat, semuanya terbakar dan hangus. Banyak sekte telah mengirim murid-murid mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir terluka atau mati. Tidak seorang pun tahu apakah binatang buas itu masih tinggal di dalam neraka api. Begitu ya, ceritakan lebih banyak kepadaku di sepanjang jalan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Berita seperti itu memang penting bagi Lin Fan. Tetapi pada saat yang sama, itu membuatnya kesal. Mengapa tempat pertama yang dia tuju sudah sangat berbahaya? Seekor binatang buas yang diselimuti api dari kepala sampai kaki. Binatang buas macam apa itu? Itu bahkan tidak tercatat dalam catatan Sekte Kemuliaan. Sepanjang jalan, Sadulong terus memberitahu Lin Fan tentang apa yang dia ketahui tentang neraka api. Meskipun dia sendiri tidak yakin dengan beberapa fakta, tetap saja penting bagi Lin Fan untuk mengetahuinya. Dari mulut Sadulong, Lin Fan juga tahu tentang masa lalu para bandit dan keluarga Gong. Sangat disayangkan bahwa kepala itu telah mati di padang pasir kematian. Basis kultivasi kepala keluarga Gong jauh lebih tinggi daripada 14 bandit. Namun karena dia terlalu boros, dia menarik perhatian binatang buas yang kuat di padang pasir kematian dan menemui ajalnya di sana. Dan karena itu, Sadulong kehilangan salah satu matanya karena binatang buas itu juga. Dia hanya lolos dengan susah payah. Namun dalam garis keturunan mereka harus membuat prestasi mereka dikenal di dunia demi ketenaran. Oleh karena itu, mereka menyatakan kepada dunia bahwa mereka telah mengalahkan kepala keluarga Gong bab 196, pecahan token makhluk tertinggi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kota Mo, ini adalah kota yang terletak di antara Gurun Maut dan Sungai Du. Kota ini terletak di pinggiran Kekaisaran Daseng benua Dongling. Dikendalikan oleh beberapa keluarga kunci, kota ini tidak diganggu oleh sekte lain karena kedekatannya dengan Sekte Kemuliaan. Di depan pintu masuk kota Mo, yang dibentuk oleh 3 lengkungan, sebuah konvoi perlahan mendekat dari kejauhan. Konvoi Nyonya Gong telah kembali. Seorang penjaga yang mengawasi gerbang berteriak, menarik perhatian banyak orang. Karena kota ini dikuasai oleh 3 keluarga, para penjaga yang mengawasi pintu masuk tentu saja juga dikirim oleh ketiga keluarga tersebut. Meskipun semuanya tampak damai di permukaan, ketegangan di baliknya adalah pertikaian. Setelah kembalinya Nyonya keluarga Gong, penjaga yang dikirim oleh keluarga Gong tentu saja gembira. Karena mereka kembali dengan selamat, hadiah yang diperoleh pastilah membuahkan hasil. Saat konvoi mendekat, kerumunan yang berkumpul di pintu masuk bertambah besar jumlahnya. Ketika mereka melihat 6 kandang yang diseret oleh konvoi, semua orang menjadi bersemangat. Itu adalah binatang buas pasca surgawi, si banteng merah. Untuk menangkap 6 binatang buas hanya dalam sebulan, keluarga Gong terlalu kuat. Kerumunan itu mengamati binatang buas itu dengan penuh semangat. Meskipun mereka cukup lesu di kandang mereka, ini jelas merupakan binatang buas pasca surgawi yang sesungguhnya. Binatang-binatang ini tidak hanya ganas dan kuat, tetapi daging dan kulit mereka juga merupakan harta yang berharga. Beberapa seniman bela diri di antara kerumunan itu mulai menyentuh barang-barang berharga di karung penyimpanan mereka dengan penuh semangat, dengan ekspresi haus di mata mereka. Keluarga Gong pasti akan melelang ini. Mereka pasti harus mendapatkan harta karun ini. Sekarang, ke-6 binatang buas pasca surgawi ini adalah yang tidak dipedulikan Lin Fan. Tetapi bagi para seniman bela diri biasa ini, mereka adalah harta yang tak ternilai yang tidak sabar untuk mereka dapatkan. Para prajurit hitam keluarga Gong semakin lama semakin menakutkan. Lihatlah wajah mereka. Tatapan tenang itu, aura membunuh itu, sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang. Benar sekali, lihatlah mereka. Tegas dan serius, tidak seorang pun dari mereka yang tersenyum atau bersorak atas kepulangan mereka bersama 6 binatang buas. Hanya mencapai kondisi mental seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa kuharapkan. Kupikir keluarga Gong sudah tamat dengan kematian kepala mereka. Tidak kusangka Nyonya Gong bisa menegakkan keluarga dengan begitu teguh. Mendengarkan pujian dari orang banyak, para prajurit hitam hanya bisa berusaha sekuat tenaga menahan air mata mereka.
Bagaimana mereka bisa ceria? Mereka tidak hanya berpapasan dengan 14 bandit pasir di sepanjang jalan, tetapi mereka juga dihentikan dan dirampok oleh seorang pria misterius. Selain keenam binatang buas ini, mereka semua tidak memiliki satu pun barang berharga yang tersisa. Itu benar-benar kejadian yang tragis. Setelah melihat kepulangan mereka, beberapa orang di antara kerumunan itu pergi diam-diam. Orang-orang ini harus kembali ke keluarga masing-masing untuk melaporkan hal ini. Keluarga Gong yang kembali dengan hasil panen yang melimpah bukanlah sesuatu yang ingin dilihat orang-orang ini. Di dalam kediaman keluarga Gong, suasananya sangat gembira. Sekarang setelah pemimpin keluarga Gong saat ini telah kembali, semua orang di rumah tangga sibuk mempersiapkan diri. Pengawal prajurit hitam, Wang Hu, pergi ke samping kereta dan berbisik pelan, "Apakah Anda sudah bangun, Nyonya?" Mengenai apa yang telah terjadi sebelumnya, mereka sama-sama marah, terutama setelah nyonya mereka pingsan karena marah. Tetapi terhadap pria yang kuat dan misterius itu, tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Detik dan menit berlalu, anggota rumah tangga keluarga Gong bingung. Mengapa kepala mereka tidak keluar? Apakah ada yang salah? Nyonya lelah karena ekspedisi ini dan tertidur di kereta. Bawa pergi ke 6 binatang buas itu. Wang Hu memerintahkan. Keluarga Gong melakukan apa yang diperintahkan, berdiskusi dengan penuh semangat tentang keenam binatang buas ini juga. Saat matahari terbenam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di pintu masuk kota Mo, sekelompok sosok muncul di kejauhan. "Apakah kalian tidak perlu menyamar?" Lin Fan bertanya. Sekarang, Sadulong dan bandit lainnya adalah tokoh terkenal di gurun kematian. Jika mereka berlari di dalam kota Mo begitu saja, bukankah akan merepotkan jika mereka dikenali? Jangan khawatir, senior, meskipun kami terkenal, tidak ada yang benar-benar melihat wajah kami. Sadulong menjelaskan. Karena Sadulong sudah menjelaskan seperti itu, tidak banyak yang bisa dikatakan Lin Fan tentang hal itu. Para penjaga di pintu masuk agak terkejut dengan kemunculan orang-orang ini. Lebih jauh, Sadulong dan para bandit memancarkan aura menakutkan, membuat para penjaga sangat takut sehingga mereka membiarkan orang-orang ini masuk tanpa banyak bertanya. Sepanjang perjalanan, semuanya berjalan cukup lancar. Meskipun mereka menarik perhatian orang-orang, tidak seorang pun benar-benar dapat mengenali Sadulong. Seperti yang dikatakannya, memang, hanya sedikit yang mengetahui wujud asli mereka. Mungkin, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dari mereka yang mengetahuinya, hanya sedikit yang selamat untuk menceritakan kisahnya. Mencari penginapan acak, mereka pun menginap. Lin Fan tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Besok pagi, dia akan pergi membeli beberapa kereta kuda dan keperluan sebelum melanjutkan perjalanannya. Di dalam penginapan, Lin Fan meletakkan semua barang yang telah dirampoknya tadi siang di atas tempat tidur. Melihat barang-barang ini, Lin Fan tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Apa-apaan benda-benda ini? Ding, selamat karena menemukan pil Xiao Yuan. Poin pengalaman plus 10 jika dikonsumsi. Lin Fan mendesah tak berdaya. Orang-orang miskin memang miskin. Bahkan barang-barang yang dirampoknya dari mereka kualitasnya sangat rendah. Hal yang sama berlaku untuk karung penyimpanan Sadulong dan bandit lainnya. Meskipun ada beberapa seni bela diri di sana-sini, Lin Fan tidak membutuhkannya. Dan barang-barang lainnya juga semuanya sampah. Tepat saat itu pecahan transparan seukuran telapak tangannya menarik perhatian Lin Fan. Ding, selamat karena menemukan pecahan token makhluk tertinggi. Apa? Lin Fan benar-benar terkejut. Benda ini adalah bagian dari token makhluk tertinggi. Satu-satunya tujuan Lin Fan di benua Dongling adalah untuk tumbuh lebih kuat dan setelah itu, mencari token makhluk tertinggi untuk kembali ke benua Changling. Dia kemudian akan membalas dendam pada para bajingan yang telah menghancurkan sektenya. Menurut para tetua, token makhluk tertinggi adalah artefak yang sangat misterius. Memikirkan bahwa dia akan mendapatkan pecahannya melalui perampokan belaka. Lin Fan terdiam. Meskipun ini hanya pecahan yang rusak, itu memberi Lin Fan harapan. Selama dia memiliki pecahan yang rusak, ini adalah bukti nyata bahwa token makhluk tertinggi ada di suatu tempat di benua Dongling ini. Ini juga berarti bahwa dia pasti bisa kembali ke benua Changling suatu hari nanti. Tetapi yang tidak dapat dipahami Lin Fan adalah bagaimana Gong Bingye bisa memiliki pecahan ini. Sepertinya dia harus melakukan penyelidikan menyeluruh besok. Tetapi setelah apa yang terjadi sebelumnya hari ini, Gong Bingye pasti memiliki prasangka besar terhadapnya.
Sepertinya dia harus memikirkan rencana yang bagus untuk melakukan ini. Lin Fan menyentuh pecahan itu dan mengamati permukaannya yang mengilap. Meskipun itu hanya pecahan, orang bisa merasakan energi yang berputar dan berputar di dalamnya, seolah-olah berdenyut. Dan saat itu, sebuah cahaya menembus ruangan, menyelimuti pecahan itu seolah-olah sedang tersedot ke dalamnya. Tiba-tiba, pecahan itu memancarkan cahaya hangat dan terang. Meninggalkan telapak tangan Lin Fan, pecahan itu melayang pelan di udara. Ekspresi Lin Fan berubah saat dia segera berdiri. Bab 197, Aku perlu bicara padamu. Penerjemah, Lameditor, Hites. Lin Fan menatap apa yang ada di hadapannya. Token Sang Maha Tinggi tampak agak aneh. Tiba-tiba, simbol rune pada pecahan token yang pecah bersinar terang dan memancarkan layar yang terbuat dari cahaya, seperti semacam hologram di layar. Tepat saat Lin Fan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sebuah sosok muncul di layar. Orang tidak dapat melihat ciri-ciri sosok yang ditampilkan, tetapi ketika dia mengangkat tinjunya, Lin Fan merasakan guncangan hebat. Hanya sebuah pukulan sederhana dan itu menyebabkan langit dan bumi hancur, seolah-olah itu merobek waktu itu sendiri. Kekuatan apa? Tetapi saat Lin Fan mencoba untuk terus menonton, pecahan token yang pecah itu menjadi gelap dan redup, dan sosok itu menghilang bersama layar. Lin Fan berdiri di tempatnya dengan tercengang. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah pukulan yang mengguncang bumi oleh orang itu. Bagaimana mungkin tinju sederhana seperti itu bisa begitu kuat? Lin Fan mengambil kembali pecahan token itu dan memeriksanya dengan saksama. Layar cahaya muncul melalui simbol rune ini di sudut pecahan. Lin Fan membawa pecahan itu ke jendela dan menyinarinya dengan cahaya bulan, berharap untuk menyaksikan pemandangan itu lagi. Namun, mengecewakannya, tidak ada reaksi. Bahkan, tidak ada cahaya, pecahan itu bahkan tidak bergerak atau bergetar. Lin Fan sangat frustrasi. Pecahan ini pasti sesuatu yang penting, dan begitu pula pemandangan yang ditunjukkan sebelumnya. Namun karena sangat tergesa-gesa, dia bahkan tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi atau mempelajari lebih lanjut tentang pukulan itu. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa bahkan saat layar cahaya muncul, sistem tidak memberitahu dia tentang apapun. Mungkinkah makna di balik keheningan sistem adalah bahwa dia harus memahami keterampilan di balik pukulan sederhana itu dengan kebijaksanaannya sendiri? Lin Fan hanya mengerti satu hal. Jika dia harus menggambarkan pukulan itu dalam dua kata, itu adalah sangat kuat. Baiklah, jika sistem tidak membantu pemiliknya untuk belajar cara melakukan pukulan itu, Lin Fan yakin bahwa dengan potensi bawaannya, mempelajari pukulan sederhana seperti itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Tetapi prasyaratnya adalah dia harus menontonnya sekali lagi. Meskipun pukulan itu tampak lambat, sebenarnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menghilang begitu saja. Sambil memegang token itu, Lin Fan mencoba memasukkan energi sejatinya ke dalamnya. Apakah ini akan berhasil atau tidak, dia tidak tahu. Ini hanya ide acak yang muncul di kepalanya. Tetapi jika memasukkannya dengan energi sejati tidak berhasil, maka dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Lin Fan bisa merasakan energi sejati dari tubuhnya perlahan-lahan meresap ke dalam pecahan token. Seiring berjalannya waktu, ekspresi percaya diri Lin Fan berubah menjadi ekspresi heran. Energi sejati di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya terkuras. Lin Fan ingin menghentikan pemindahan ini, tetapi pecahan token itu seperti lintah, yang menyedot semua energi sejati darinya. Bajingan, apakah benda ini akan menyedot Your Truly hingga kering? Tanpa ragu, Lin Fan membakar api dengan tangan kanannya yang bebas sambil memegang pecahan token di tangan kirinya. Melempar seikat besar tanaman obat ke dalam api, serangkaian pil pengisian energi sejati berkualitas tinggi dibuat, masing-masing seukuran sebutir beras. Lin Fan kemudian melemparkan semuanya tanpa henti ke dalam mulutnya. Saat mereka memasuki mulutnya, mereka membentuk aliran energi sejati yang panjang seperti sungai, perlahan-lahan mengisi kembali energi sejati yang hilang di dalam tubuh Lin Fan. Namun demikian, laju pengisiannya jauh dari laju yang dihisap oleh pecahan token. Seolah tahu bahwa Lin Fan sedang mengisi ulang energi sejatinya, pecahan token itu semakin tersedot kuat dan keras. Sial, You Truly akan melawanmu. Lin Fan benar-benar marah saat ini. Pecahan token kecil sialan, beraninya dia bersikap kurang ajar. Apakah You Truly harus menjadi orang lemah untuk menindas? Pil melalui pikiran di satu sisi, mengolah pil di dalam tubuhnya di sisi lain.
Lin Fan sedang melakukan banyak tugas berat saat ini. Saat api membakar telapak tangannya, tungku di dalam tubuhnya juga terbakar. Lin Fan melemparkan setiap ramuan obat yang telah dikumpulkannya sebelum meninggalkan sekte ke dalam kedua api ini. Cara mengolah pil di kedua ujungnya ini sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba Lin Fan sebelumnya. Namun, dia terpojok oleh pecahan token sialan ini. Sejumlah besar pil yang dihimpun bersama-sama membentuk sungai yang mengkristal saat terus mengalir melalui tubuh Lin Fan tetapi berakhir di dalam pecahan token. Bahkan saat persediaan tanaman obat cepat habis, daya isap pecahan token tidak berkurang. Lin Fan mulai panik. Apakah dia benar-benar akan dihisap sampai dia hanya tinggal tengkorak? Ketika pil terakhir habis dikonsumsi, Lin Fan segera mengeluarkan kapak abadi. Jika omong kosong ini terus berlanjut, Yang Mulia akan mengamputasi lengannya sendiri. Meskipun Lin Fan sangat mencintai dirinya sendiri dan tidak akan pernah melukai dirinya sendiri, pada saat ini, dia hanya bisa berpikir untuk tetap hidup. Dia menolak untuk percaya pada semua omong kosong yang telah dia baca dalam novel. Omong kosong apa tentang membiarkan gelombang berubah pada detik terakhir, menunggu keajaiban omong kosong muncul. Dia tidak sebodoh itu. Begitu dia mencapai ujung terakhir pasokan energi sejatinya, Lin Fan tidak akan goyah. Tidak mungkin dia akan terbunuh oleh pecahan token ini. Setelah energi sejatinya terkuras dengan cepat, Lin Fan mulai berkeringat deras. Dia mencengkeram kapak abadinya erat-erat. Bajingan, ini dia. Saat itu, mata Lin Fan bersinar dengan tekad dan tekad. Saat dia mengayunkan kapak abadi dan hendak mengamputasi lengan kirinya sendiri, daya isap pecahan token itu menghilang sepenuhnya. Lin Fan terkejut dan langsung mengerem. Kapak abadi itu hanya berjarak sehelai rambut dari lengannya saat berhenti. Whew, itu terlalu dekat untuk nyaman. Lin Fan mengambil pecahan token itu dan melemparkannya ke tanah, mengumpat dan memaki-makinya. Hanya kau dan kau pikir kau bisa membunuh Yang Mulia. Kau hampir membuatku menjadi pahlawan berlengan satu, dasar jalang. Lin Fan membuat tekad dalam hatinya. Kecuali jika dia benar-benar siap lain kali, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu lagi. Lin Fan kemudian duduk bersila dalam kondisi kultivasinya. Setelah dia akhirnya memulihkan semua energi sejatinya, dia mengambil pecahan token dan meletakkannya di bawah sinar bulan sekali lagi. Di bawah sinar bulan yang menyelimuti, pecahan token sekali lagi mendapatkan kembali cahayanya dan menembakkan sinar cahaya sekali lagi. Kali ini, Lin Fan memusatkan seluruh perhatiannya. Dia harus memahami setiap hal tentang pukulan ini. Sekali lagi, sosok yang muncul meninju sedikit. Tetapi pukulan tunggal itu menghancurkan langit dan bumi, tidak meninggalkan apapun. Lin Fan mengerutkan kening. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia menontonnya, dia tidak mengerti apa-apa. Dia meletakkannya di bawah sinar bulan sekali lagi. Sosok itu muncul sekali lagi. Ketiga kalinya, Lin Fan memiliki firasat tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak dapat mengetahui aspek yang paling penting darinya. Keempat kalinya, Lin Fan bingung. Entah bagaimana, tampaknya ada sesuatu yang berbeda tentang sosok itu. Awalnya, wajahnya tanpa ekspresi. Tetapi entah bagaimana, tampaknya dia menjadi tidak sabar sekarang. Kali ini, Lin Fan memiliki semacam pemahaman, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya mengerti. Kelima kalinya, sosok itu berdiri di bawah sinar bulan dan tidak bergerak. Mungkin kehabisan energi sejati, tetapi sosok itu hanya bergerak setelah melambat sejenak. Lin Fan masih tidak bisa mengerti apapun. Lin Fan mulai meragukan seluruh hidupnya. Apakah dia begitu buruk dalam memahami keterampilan? Itu tidak benar. Berdasarkan statistiknya di panel sistem, dia seharusnya memiliki kekuatan leveling yang tidak terbatas serta kebijaksanaan dan keterampilan pemahaman. Lin Fan merasa marah. Jelas, dia dimaksudkan untuk menjadi makhluk yang tak tertandingi di seluruh alam semesta ini. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak memahami sesuatu seperti ini? Keenam kalinya, sosok itu muncul sekali lagi. Namun Lin Fan tertegun. Sosok itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, menolak untuk bergerak sedikit pun. Hei, pindahkan, teriak Lin Fan pada sosok di dalam layar. Apa-apaan dengan pecahan token ini? Tidak berfungsi setelah mengumpulkan uang. Pecahan malas macam apa ini? Hais, rahang Lin Fan menganga. Sosok di dalam layar mendesah. Anak muda, basis kultivasimu hanya pada kultivasi penuh pasca celestial.
Kau bahkan belum pada tahap celestial yang lebih tinggi. Keterampilan pemahamanmu tidak cukup, kawan. Bahkan jika kau mengulanginya 100 kali, itu tidak berguna. Baiklah, energi sejati yang telah kau bayarkan hanya cukup untuk demonstrasi terakhir ini. Ketahuilah tempatmu. Saat sosok itu menyelesaikan ucapannya, dia menghilang. Rahang Lin Fan tetap menganga saat dia menatap pecahan token ini dengan tatapan kosong. Dia kemudian melemparkan pecahan itu di bawah kakinya dan menginjaknya. F*CKU. F*CKU F*CKU F*CKU. Beraninya kau begitu kurang ajar. Sekarang, yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan pecahan token ini adalah 90% dari energi sejati surgawi yang lebih besar. Beruntungnya, dia entah bagaimana berhasil mengumpulkan begitu banyak energi dengan mengonsumsi semua pil itu sehingga dia berhasil memanggil kekuatan pecahan token ini secara kebetulan. Tapi Lin Fan sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah seperti ini oleh seseorang. Tidak, dia harus mengeluarkan orang ini untuk berbicara dengan benar. Bab 198, Jari Nirwana. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan mulai tenang. Awalnya, dia mengira sosok itu hanyalah pecahan kesadaran seseorang yang tertinggal. Namun, jika dilihat dari penampilannya, ternyata tidak demikian. Tampaknya itu adalah jenis kesadaran dewa yang memiliki kehendak bebasnya sendiri. Dan berdasarkan apa yang disebutkan sosok itu sebelumnya, mengisinya kembali dengan energi sejati yang cukup seharusnya dapat menghidupkannya kembali 7 kali. Lebih jauh lagi, pukulan sederhana yang dilontarkan itu membutuhkan kemampuan pemahaman seorang makhluk surgawi yang lebih tinggi untuk mempelajarinya. Mengenai hal ini, Lin Fan tidak lagi mengeluh. Bagaimanapun, persyaratan adalah persyaratan. Jika itu adalah persyaratan yang ditetapkan untuk pukulan itu, tidak ada yang dapat dia lakukan. Namun, mengenai kesadaran itu sendiri, bukankah seharusnya itu adalah seseorang yang mengandung banyak sekali rahasia di dalam dirinya sendiri? Jika dia dapat membangun semacam komunikasi dengannya, maka itu akan sangat bagus untuk prospeknya, bukan? Dengan mengingat hal itu, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia kemudian meletakkan pecahan token itu ke arah cahaya bulan sekali lagi, menunggu kemunculan kembali sosok itu. Namun saat sosok itu melihat bahwa pemuda ini masih menjadi pengikutnya, dia berbalik dan bersiap untuk menghilang. Astaga, bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan kesempatan sebesar itu berlalu begitu saja? Senior, tunggu sebentar, juniormu di sini punya sesuatu yang ingin dia katakan. Lin Fan segera memanggil. Sekarang, untuk seseorang yang cukup kuat untuk mempertahankan kesadarannya dalam pecahan token makhluk tertinggi seperti ini, dia pastilah makhluk ilahi yang dapat melampaui langit dan bumi itu sendiri. Bahkan jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, bahkan jika Lin Fan tidak dapat mempelajari pukulan sederhana itu, dia setidaknya dapat berusaha memeras sesuatu yang lain dari ini. Jika senior dapat mempertahankan kesadaran ilahinya dalam pecahan token makhluk tertinggi ini, maka senior pastilah orang yang telah melampaui seluruh waktu dan dunia, orang yang telah membelah dunia Xuan Huang menjadi dua, satu-satunya makhluk tertinggi. Saat juniormu, aku melihat ciri-ciri dewa senior, aku sangat terpikat oleh kebijaksanaan dan ambisi yang terpancar dari auramu. Dalam sekejap, aku merasa sangat terpikat olehmu. Alasan mengapa juniormu, aku, akan memadamkan semua energi sejatinya tanpa sedikit pun peduli pada dunia ini adalah agar aku dapat sekali lagi melihat dan mengagumi dirimu yang mulia. Bahkan jika aku harus merampas energi sejati dari diriku sendiri, aku tidak akan peduli. Lin Fan terlalu emosional saat ini. Di bawah sinar bulan, dia menyeka dua aliran air matanya. Sekarang junior telah melihat kembali sikap senior yang mengagumkan, aku akan merasa tenang bahkan jika aku harus mati saat ini juga. Aku berasumsi bahwa tubuh asli senior seharusnya berada di suatu tempat di dalam awan surgawi, mengawasi seluruh alam semesta ini dengan mudah. Lin Fan menuangkan setiap tetes terakhir omong kosong yang telah dikumpulkannya selama hidupnya ke dalam pria ini. Dia meragukan bahwa setelah mendengar ucapan ini, pria ini tidak akan pergi begitu saja tanpa berbalik secara emosional dan memberinya beberapa harta dan keterampilan yang berharga. Melihat sosok di layar, Lin Fan menyadari bahwa ekspresinya mulai berubah sedikit. Mata sosok yang tenang namun mengintimidasi itu tampak tertunduk, tenggelam dalam semacam kenangan dan emosi. Lin Fan melompat kegirangan. Wah,
Sepertinya dia telah memilih jalan yang benar kali ini. Sosok ini pasti sangat tersentuh oleh ucapannya yang emosional. Pencapaian senior telah memenuhi seluruh dunia Xuan Huang, dan pujian terhadapmu telah disebarkan dari setiap generasi ke generasi. Sekarang seorang junior rendahan sepertiku akhirnya bisa melihat wajahmu. Aku, sungguh tersentuh. Lin Fan berusaha sekuat tenaga dan meneteskan beberapa tetes air mata dan semua emosinya. Tepat saat itu, sosok yang tenggelam dalam ingatannya berbalik dan menghadap Lin Fan. Kata-kata ini, aku sudah mendengarnya 3 kali sebelumnya. Kau yang keempat, Lin Fan, yang mengira bahwa dia pasti akan melahap orang ini, sekarang menjadi orang yang terkejut. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Otaknya berputar cepat. Baiklah, senior, meskipun kita mirip, aku yakin para senior itu pasti juga terpikat oleh kehadiran ilahimu dan mengucapkan kata-kata kebenaran ini dari lubuk hati mereka. Lupakan saja, bumi akan hancur dan umat manusia juga akan musnah. Potensi bawaanmu jauh lebih baik daripada ketiga orang sebelummu. Kalau begitu, aku akan mengajarimu sebuah jurus. Seberapa banyak yang bisa kau pahami tergantung pada kebijaksanaanmu. Suara sosok itu masih tanpa emosi kebahagiaan maupun kesedihan. Ini adalah suara seorang pria yang telah melihat segalanya, dan sosoknya di layar tiba-tiba tampak muram. Lin Fan memfokuskan seluruh energinya pada layar cahaya. Jalan surga dan bumi, semuanya dimulai dari satu jari nirwana. Sosok itu perlahan mulai mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke langit. Seolah-olah udara dan kehampaan di sekitarnya ditarik oleh kekuatan tak terbatas, semuanya mulai hancur. Bangkitkan aku sekali lagi jika kau mampu menjadi makhluk surgawi yang lebih hebat. Kesadaranku tidak bisa bertahan selama yang seharusnya. Setelah mengatakan ini, sosok itu menghilang perlahan. Lin Fan tampak tersesat di alam kesadarannya sendiri, segala yang ada dalam pikirannya hanyalah melihat jari itu saja. Semuanya berawal dari satu jari nirvana. Lin Fan mengangkat jarinya dengan lembut saat energi sejati di tangannya mulai bergetar. Langit dan bumi tampak menyatu saat Lin Fan melihat garis-garis kisi imajiner tipis muncul melalui kekosongan. Saat meraihnya, Lin Fan tidak dapat memahami garis-garis ini. Garis-garis itu tampak memancarkan cahaya mistis, dan kehadirannya tampaknya hanya ada di alam kesadaran. Jari, VING. Pada saat itu, jari Lin Fan tampak berada di tengah danau imajiner, dengan jarinya sebagai batu yang dilemparkan ke dalamnya, mengirimkan riak energi ke segala arah. Ding, selamat karena telah memahami jari nirvana. Level 0, Lin Fan membuka matanya saat cahaya terang bersinar melalui pupilnya. Dia melompat kegirangan di dalam hatinya. Perasaan pemahaman itu terlalu menakjubkan, seolah-olah dia berada di surga. Dan dia mengira garis-garis yang muncul itu seharusnya adalah garis-garis kisi energi. Namun karena basis kultivasinya tidak cukup tinggi, dia tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu, menggunakan jari nirvana berarti memahami garis-garis kisi ini. Namun, apa yang ditunjukkan oleh sosok di layar cahaya itu lebih dari itu. Dia menggunakan energi sejati untuk mengimbanginya, berkomunikasi dengan kehampaan untuk membentuk keterampilan itu. Memang, sosok itu kuat, terlalu kuat. Namun, yang tidak diketahui oleh sosok itu adalah bahwa Lin Fan memiliki sistem itu. Dengan ini, dia mampu menaikkan level jari nirvana tanpa batas. Pada tingkat ini, jika jari nirvana mencapai level tertentu, bahkan jika basis kultivasi Lin Fan masih terlalu rendah saat itu, dia juga akan memiliki pemahaman dan pengertian tertentu tentang keterampilan itu. Mengingat semua ini, Lin Fan sepenuhnya dipenuhi dengan antisipasi. Mengenai siapa sosok di dalam pecahan token itu, Lin Fan memiliki firasat. Ini seharusnya adalah makhluk tertinggi itu sendiri, pria yang telah membelah dunia Xuan Huang menjadi dua. Namun, yang tidak dapat dipahami oleh Lin Fan adalah mengapa hanya kesadaran dari makhluk sekuat itu yang tersisa di dalam pecahan token itu. Mungkinkah ada misteri lain di balik ini? Lin Fan memuntahkan kata-kata terakhir dari sosok itu. Kesadarannya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apa maksudnya? Apakah itu berarti dia tidak bisa muncul sesering itu? Sepertinya satu-satunya cara adalah meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat surgawi yang lebih tinggi sesegera mungkin untuk mengungkap misteri ini. Dengan pemikiran itu, Lin Fan menjadi sangat bersemangat. Lin Fan meletakkan pecahan token itu di dalam karung penyimpanannya di dalam sistem dengan hati-hati, seperti harta karun yang berharga.
Dia harus melanjutkan misinya untuk mencari lebih banyak pecahan token. Jika sepotong kesadaran tertahan dalam satu pecahan token, apa yang akan terjadi jika dia mengumpulkan semuanya dan menyatukannya untuk membentuk seluruh token makhluk tertinggi? Jalan di depannya panjang, dengan lebih banyak hal yang harus diungkap. Lin Fan membuka jendela dan menatap malam berbintang di atas. Memang, dia telah membuat pilihan yang tepat saat keluar. Dunia luar dipenuhi dengan berbagai macam petualangan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa lama dia tinggal di dalam sekte, dia hanya akan menjadi katak di dalam sumur bab 199, tekanan luar biasa Gong Bingye. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Keesokan harinya, Lin Fan bangun pagi-pagi sekali dan membawa Sadulong dan bandit lainnya untuk berbelanja kebutuhan pokok. Perjalanan itu akan panjang, dan dia tidak ingin berada dalam situasi di mana mereka kekurangan apapun. Keluar dari sekte untuk berlatih adalah satu hal, tetapi membuat diri mereka kelaparan meskipun mampu secara finansial. Itu benar-benar gila. Tidak peduli dalam kondisi seperti apa seseorang tinggal, seseorang akan selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan sekarang, Lin Fan memiliki tugas penting di tangannya. Dia harus mencari Gong Bingye untuk berbicara baik-baik, untuk menanyakan di mana dia mengambil pecahan token makhluk tertinggi. Keluarga Gong. Gong Bingye pingsan sepanjang malam. Setelah dia bangun, dia bahkan lebih marah ketika dia mengingat apa yang telah terjadi. Tubuhnya yang murni dan suci telah dinodai begitu saja. Dan bukan hanya itu, setelah menikmati lekuk tubuhnya, pihak lain masih berani menyangkal kesalahannya. Dia hampir meledak karena kemarahannya. Pagi-pagi sekali, Gong Bingye mandi. Dia memang cantik, seperti bunga teratai yang muncul dari permukaan air. Mengangkat poni hitamnya yang panjang, dia menatap wajahnya yang cantik di cermin perunggu. Merentangkan tangannya yang halus dan seputih giok, dia dengan lembut membelai wajahnya yang menawan itu. Beban seluruh keluarga tergantung di pundak Gong Bingye, dan terkadang begitu berat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia juga berharap bisa menemukan teman untuk bersandar, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Pria yang menjijikkan, melihat dirinya yang rapuh di dalam cermin, Gong Bingye menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak tegas sekali lagi saat dia mendorong pintu rumah, menghadapi tekanan baru yang akan datang di hari baru ini. Wang Hu adalah pemimpin tentara hitam, dan pada saat yang sama, kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong. Meskipun jabatannya relatif tinggi, dia tidak bermalas-malasan. Demi kebangkitan keluarga Gong sekali lagi, dia juga bekerja keras dari pagi hingga senja setiap hari tanpa istirahat. Keluarga Wang Hu selalu menjadi kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong. Oleh karena itu, sekarang karena sudah menjadi generasinya, dia juga harus menjaga kehormatan mereka untuk melayani keluarga Gong seumur hidup mereka. Dengan kematian kepala keluarga Gong di gurun kematian, tidak ada seorang pun yang kuat untuk mempertahankan benteng. Karena itu, dua keluarga lainnya memanfaatkannya untuk mendorong kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, Wang Hu tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat untuk berkontribusi pada keluarga Gong juga. Nyonya keluarga Gong hanyalah seorang gadis muda. Sudah sepantasnya, dia menikmati hidupnya tanpa beban seperti pemuda seusianya. Namun demi keluarga Gong, dia juga selalu sibuk tanpa waktu untuk dirinya sendiri. Nyonya, ini tidak baik. Banyak murid sekte telah datang ke kota Mo dan mereka saat ini menawar 6 binatang buas kita di etalase toko kita di pasar. Teriak Wang Hu sambil bergegas datang dari pasar. Ini adalah masalah serius bagi Wang Hu. Meskipun beberapa murid ini mungkin tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, mereka memiliki berbagai sekte sebagai pendukung. Jika seseorang menyinggung mereka, siapa yang tahu konsekuensi seperti apa yang akan terjadi? Apakah mereka murid sekte Glory? Gong Bingye mengerutkan kening. Kota Mo hanyalah kota kecil, tidak seperti beberapa kota besar. Oleh karena itu, murid sekte lain jarang menemukan tempat ini. Satu-satunya orang yang tertarik ke kota Mo adalah berbagai seniman bela diri yang acak dan gelandangan. Meskipun seniman bela diri ini tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, mereka sangat membutuhkan binatang buas pasca surgawi ini untuk berbagai tujuan mereka sendiri. Tidak, mereka bukan. Dari kelihatannya, ada lambang api yang timbul di pakaian mereka. Meskipun Wang Hu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong, pengetahuannya tentang dunia luar terbatas. Lagi pula, dia hanya tinggal di kota Mo selama sebagian besar hidupnya. Karena itu,
dia hampir tidak pernah melihat murid lain dari sekte lain. Ayo kita lihat, hal yang paling ditakuti Gong Bingye adalah murid dari sekte lain yang membuat masalah bagi mereka di toko keluarga Gong. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Dari sudut pandang Gong Bingye, sekte-sekte ini adalah pemain utama di dunia, dengan kemampuan yang sangat kuat. Bahkan jika mereka mengirim satu orang, orang itu sendiri dapat memusnahkan seluruh keluarga Gong. Dan sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika mereka dapat menanggungnya, Gong Bingye lebih suka mundur selangkah dan menanggungnya. Dulu ketika ayahnya masih hidup, dia tidak tahu bagaimana dia akan menangani masalah ini. Karena itu, sekarang, terserah padanya, dia hanya bisa menghadapinya sendiri. Depan toko keluarga Gong, kerumunan yang cukup besar telah berkumpul di depan toko mereka. Dan tepat di pintu masuk, sekelompok pria berpakaian putih dengan lambang api di pakaian mereka berteriak dengan arogan. Keluarga Gongmu beruntung karena aku bisa melihat keenam binatang buas ini. Kalian sebaiknya tahu apa yang baik untuk kalian dan puas dengan jumlah uang ini. Teriak salah satu pria dalam kelompok itu. Dia memiliki lambang api terukir di tengah dahinya, dan matanya tipis dan panjang saat dia mengangkat kepalanya dengan arogan. Wajah pemilik toko itu sangat gelisah. Orang-orang ini pasti ingin mempersulitnya. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa membawa keenam binatang buas itu dengan uang sebanyak ini? Tuan Wang telah pergi mencari wanita simpanan itu. Mengapa dia belum kembali juga? Pemilik toko Liu, seniorku sudah angkat bicara. Beraninya kau menentangnya. Lagi pula, aku penduduk kota Mo. Tentu saja, aku tidak ingin melihatmu terluka karena pembangkanganmu. Kau tahu itu, kan? Seorang pria yang berdiri di samping pria sombong dengan lambang api itu angkat bicara. Pria ini adalah tuan muda keluarga Wang di kota Mo. Dia telah mengikuti latihan perekrutan beberapa waktu lalu. Dia tidak menyangka dirinya akan beruntung dan ditemukan oleh sebuah sekte untuk diterima sebagai murid sekte luar. Baginya, ini adalah keberuntungan besar yang telah jatuh padanya dari langit. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa dipilih. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa basis kultivasinya rendah dan potensi bawaannya juga tidak setinggi itu. Namun akhirnya, karena ia tidak dapat menemukannya, ia meyakinkan dirinya sendiri dengan mengatakan kepadanya bahwa sekte tersebut memiliki mata yang tajam untuk bakat. Kakak senior Liu, biarkan aku yang berkomunikasi di sini. Para petani biasa di sini tidak memahami kekuatan kakak senior Liu. Tolong biarkan aku mendidik mereka. Wang Hao berkata dengan gembira, berharap untuk menyenangkan kakak seniornya. Tentu saja, sebagai anggota baru sekte tersebut, seharusnya tidak mungkin Wang Hao mengenal kakak senior atau hal-hal semacam itu. Namun entah bagaimana, kakak senior ini berhasil menarik perhatian Wang Hao. Lebih jauh, ia bahkan menyatakan mereka sebagai teman baik, dan berkata bahwa ia akan menemani Wang Hao dalam perjalanan ke kota Mo. Wang Hao tidak dapat mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, ia langsung setuju. Ia kemudian buru-buru merencanakan rencana perjalanan dan segera kembali ke kota Mo. Ya, Liu Yiyuan menganggukkan kepalanya. Ia sebenarnya tidak terlalu tertarik pada keenam binatang buas ini. Namun, ia sedang melatih keterampilan tertentu yang akan menerima dorongan besar dengan bantuan darah esensi dari keenam binatang buas ini. Pemilik toko Liu, ini kakak senior saya. Dia adalah murid sekte dalam dari sekte Huodao. Jika Anda tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga Gong, sebaiknya Anda menyetujui permintaannya. Jika tidak, saya tidak berani menjamin keselamatan Anda. Wang Hao berkata dengan nada mengancam. Tuan Muda Wang, saya tidak bisa membuat keputusan mengenai hal ini. Nyonya kita akan datang. Silakan bicarakan hal ini dengannya. Pemilik toko Liu tetap pada pendiriannya. Gong Bingye. Saat Wang Hao mendengar tentang wanita simpanan keluarga Gong, matanya berbinar karena haus. Mengenai Gong Bingye, dia telah lama mengarahkan pandangannya padanya dengan penuh nafsu. Namun saat itu, kekuatan keluarga Gong terlalu kuat. Terutama ketika kepala mereka sebelumnya masih hidup, tidak mungkin dia berani melakukan apapun padanya. Namun sekarang, semuanya berbeda. Dia sekarang adalah murid sekte luar dari sebuah sekte. Mungkin sudah waktunya bagi Gong Bingye untuk mengaguminya. Mengingat wajah menawan Gong Bingye, Wang Hao menjadi bersemangat. Namun tiba-tiba, Wang Hao membeku. Kakak seniornya ini terkenal karena nafsu hausnya terhadap gadis-gadis.
Bagaimana jika dia menyukainya saat dia datang? Dia baru saja bergabung dengan sekte sebagai murid sekte luar. Beraninya dia merebut wanita kakak seniornya. Wang Hao memikirkannya, tetapi akhirnya menghela nafas dengan enggan. Bagaimanapun, masa depannya lebih penting daripada wanita biasa. Liu Yiyuan berdiri di samping, tersenyum jahat. Mengenai para petani seperti semut ini, dia tidak peduli. Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah permainan anak-anak. Nyonya keluarga Gong ada di sini. Sebuah suara berteriak dari dalam kerumunan. Mengenai kesulitan keluarga Gong, orang-orang ini juga bingung. Lagi pula, tidak seorang pun dari mereka mampu menyinggung pengikut sekte demi keluarga Gong bab 200, tampar mereka dan beri mereka hadiah manis. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sosok mungil Gong Bingye berjalan cepat dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan seorang murid sekte. Bahkan bertemu dengan 14 bandit pasir tidak memberinya perasaan seperti ini. Sebuah sekte adalah representasi dari sesuatu yang kuat. Sebuah organisasi seperti keluarga mereka tidak akan pernah bisa melawan mereka dalam hidup ini. Ketika Wang Hao melihat sosoknya itu, dia tidak bisa menahan rasa panas yang membakar seluruh tubuhnya. Ketika Liu Yiyuan melihat orang yang mendekat, dia juga berdiri dengan mata terbelalak karena terkejut. Nyonya, ketika penjaga toko Liu melihat Nyonya datang, dia juga menghela napas lega. Namun, dia kemudian menatap Nyonya itu dengan khawatir. Sekelompok orang ini tidak bisa dianggap enteng. Setelah kepala keluarga meninggal, keluarga Gong menjadi sasaran intimidasi oleh dunia luar. Dia juga marah dengan situasi keluarga Gong. Nyonya Gong, ini kakak senior saya di sini. Dia menyukai binatang buas ini dan telah menawar harga ini. Bagaimana menurut Anda? Wang Hao melambaikan segepok koin di tangannya sebelum menilai Gong Bingye tanpa malu-malu. Memang, ini adalah wanita yang berselera tinggi. Namun, ketika dia melirik diam-diam ke arah kakak seniornya, dia merasakan batu di hatinya. Sepertinya kakak seniornya memiliki ide yang sama. Gong Bingye memandang Wang Hao dengan jijik. Tidak disangka bahwa bahkan orang seperti dia bisa masuk sekte. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Namun, poin utama saat ini bukanlah Wang Hao, melainkan pria di belakangnya. Tuan, harga ini tidak dapat diterima untuk transaksi kecil kita di sini. Gong Bingye membenci ekspresi di wajah pria itu, dan dia menjawab dengan bermartabat. Berdiri di samping majikannya, Wang Hu menatap pria itu dengan waspada. Perasaan yang dia dapatkan dari pria ini adalah perasaan berbahaya. Dia bahkan lebih berbahaya daripada 14 bandit pasir. Faktanya, dari sudut pandang Wang Hu, auranya bagaikan gelombang pasang yang berulang kali menghantam pantai, membuatnya tertekan sepenuhnya. Liu Yiyuan tertawa dan mengulurkan tangannya tanpa sadar, berniat untuk membelai kulit halus dan lembut di wajah Gong Bingye. Beraninya kau, Wang Hu membentak. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan yang dia miliki dari pria misterius di padang pasir dan pria di hadapannya ini sangat berbeda. Melihat pria di hadapannya bertindak sembrono di hadapan majikannya, dia tidak tahan. Tidak peduli siapa dia, Wang Hu bertekad untuk bertarung dengannya. Semut, ekspresi Liu Yiyuan penuh penghinaan. Tanpa menatap Wang Hu, dia melambaikan tangannya, dan Wang Hu terbang seperti layang-layang yang putus seketika. Begitu cepatnya sehingga bahkan orang-orang di kerumunan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Tuan, tolong tunjukkan harga diri. Gong Bingye mundur selangkah dan menatap Liu Yiyuan dengan hati-hati dengan ekspresi dingin. Kakak senior, Wang Hao juga heran dengan sikap sombong kakak seniornya. Memikirkan bahwa dia akan mencoba menyentuh Gong Bingye tanpa mengatakan apapun. Itu terlalu berlebihan, bukan? Diam, Liu Yiyuan menatap Wang Hao. Hanya satu tatapan ini saja sudah cukup untuk membekukan hatinya. Dia bisa merasakannya. Kakak seniornya yang selalu memasang wajah tersenyum, jika dia mengatakan kalimat lain, dia pasti akan menyerang dan membunuhnya seketika. Kamu cantik, itu membuatku bergairah. Bagaimana kalau menjadi selirku? Aku bisa menjaminmu seumur hidup akan kemuliaan dan kekayaan. Hanya binatang buas ini, berapa banyak yang kau inginkan untuk mereka? Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Liu Yiyuan berkata dengan puas sambil menatap tubuh Gong Bingye dari atas ke bawah dengan penuh nafsu, seolah-olah dia sangat ingin melakukan ronsen pada pakaiannya. Aku hanyalah seorang wanita lemah dan tidak layak untuk tuan ini. Anda dapat memiliki binatang buas ini secara gratis, tuan.
Wajah Gong Bingye tegas dan tegas, tetapi dia sangat gugup di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pengikut sekte akan begitu tirani. Bahkan tidak ada ruang untuk diskusi. Hehe, aku menginginkan binatang buas ini. Tapi kamu, aku juga menginginkanmu. Liu Yiyuan mencibir. Bahkan beberapa seniman bela diri pengembara di antara kerumunan itu merasa geger. Pengikut sekte benar-benar keterlaluan. Tetapi mereka dapat melihat dari aura pria ini bahwa mereka sama sekali bukan tandingannya. Dia seperti gunung dibandingkan dengan mereka. Mereka telah tinggal di kota Mo cukup lama, oleh karena itu mereka tentu tahu tentang keluarga Gong juga. Faktanya, kebanyakan dari mereka pernah berhubungan cukup baik dengan keluarga Gong di masa lalu, dan dapat mengatakan bahwa ini adalah keluarga yang memiliki hati nurani. Mengenai kejadian tragis keluarga Gong, mereka juga mengetahuinya. Namun, apa yang dapat mereka lakukan selain merasa menyesal? Dan sekarang kepala keluarga Gong hanyalah seorang wanita muda, dan sangat cantik, dapat dimengerti mengapa dia menarik perhatian banyak orang. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi hari ini, gundik keluarga Gong itu sudah mati. Hei, teman-teman, lihatlah. Kepala keluarga Wang dan Song hanya berdiri diam dan menonton. Mereka bersukacita atas kemalangan keluarga Gong. Sekarang putra muda keluarga Wang masuk sekte, kurasa kota Mo akan segera menjadi milik keluarga Wang. Itu belum bisa dipastikan. Wang Hao hanyalah murid sekte luar tanpa banyak kekuatan. Lebih jauh lagi, pelatihan untuk murid-murid ini seringkali berbahaya dengan tingkat korban yang tinggi. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya di masa depan? Diskusi marak saat orang banyak mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Melawan murid sekte adalah hal yang mustahil. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatan pria di hadapan mereka ini, keluarga Gong mungkin bisa dilenyapkan dalam sekejap. Bahkan, dua keluarga lain yang hadir bahkan akan mendorong agar itu terjadi. Pada titik ini, Gong Bingye mulai panik. Wang Hu, yang terlempar sebelumnya, memegangi dadanya saat dia meludahkan seteguk darah segar. Serangan itu sudah cukup untuk membuatnya mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Bahkan jika ada 10 orang, itu tidak akan cukup untuk menjadi lawan pria ini. Wang Hu membuka matanya dan berjuang untuk berdiri. Tetapi dia melihat sosok yang berdiri di sampingnya, dan matanya bersinar dengan harapan. Tuan, tolong. Aku mohon padamu, tolong selamatkan nyonya keluarga kami. Wang Hu mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang sepatu bot orang. Itu, ada apa? Lin Fan memegang susu kedelai panas di satu tangan, dan beberapa gorengan minyak di tangan lainnya, mengunyahnya dengan lahap. Tolong, saya mohon, Tuan. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Wang Hu pingsan. Lin Fan sangat bingung. Melihat kerumunan di depannya, dia melanjutkan untuk memeriksa keributan itu. Tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, otaknya langsung mulai berpikir. Tidak disangka dia menemukan orang yang dicarinya saat dia melangkah keluar. Sungguh pria yang beruntung. Pada saat yang sama, Gong Bingye tampak seperti sedang dalam masalah, dan bisa bertahan dengan bantuan. Setelah merampok orang-orang ini secara membabi buta kemarin, jika dia datang ke rumah mereka untuk meminta bantuan darinya, dia pasti akan ditolak atau ditipu. Tetapi jika dia membantunya sekarang, semuanya pasti akan berbeda. Menamparkan wajah seseorang dengan keras dan memberikannya permen setelah itu, kedengarannya seperti rencana yang bagus. Tepat saat itu, Liu Yiyuan mengulurkan tangannya sekali lagi, mencoba membelai wajah cantik Gong Bingye. Terhadap gadis-gadis biasa ini, Liu Yiyuan tidak bisa diganggu untuk berkata banyak. Apakah mereka berani melawan bahkan jika dia memukul mereka? Melihat tangan yang terulur ini, wajah Gong Bingye berubah menjadi ekspresi ketakutan. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Batuk, beraninya orang sepertimu menggoda gadis-gadis suci di siang bolong. Apakah tidak ada ruang untuk hukum atau nilai-nilai moral lagi? Sungguh pemandangan yang tidak menyenangkan. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Semua orang menoleh. Mereka harus melihat siapa yang berani membuat pernyataan berani seperti itu tanpa takut mati.